Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bukan Pak Ustaz masak. Astaghfiruhu wa nastahdi. Kamu ya? Wa Maksudnya? natu la ilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ar-rasul alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat yang lainnya, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul bersama di majelis kita malam hari ini. Tentunya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kesempatan untuk bisa belajar bersama, maka tentunya sejatinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam, beliaulah yang telah mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat beliau, kepada para sahabat beliau. Lalu kemudian para sahabat pun melanjutkan apa yang telah didakwahkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Para sahabat lanjutkan untuk mendakwahkan kepada generasi setelahnya. Terus demikian, alhamdulillah, sampai kita yang hidup sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi hidup jauh daripada zaman baginda Rasul alaihi wasallam beliau hidup, kita pun masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian karena jerih payah yang telah dilakukan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasallam dan juga para sahabatnya untuk umat beliau ini. Ya, termasuk diantaranya adalah kita-kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala malam hari ini kita akan belajar bersama yang berkaitan dengan menanamkan akhlak kepada buah hati kita, ya, anak kita. Tentunya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah anak, masalah buah hati, maka yang sudah kita sadari bersama, dan ini harus terus kita sadari, bahwasannya buah hati ini adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ianya nikmat, karena ianya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang pasti nanti di penghujung sana, nanti di akhirat sana, masing-masing daripada kita, terlebih kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu daripada anak-anak kita punya tanggung jawab yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab yang ini adalah bukan tanggung jawab yang ringan. Karena masing-masing daripada kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nikmat yaitu keluarga, nikmat keturunan hati ini tentunya. Sebagaimana alaihi salatu wassalam beliau mengatakan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kali dimintai pertanggungjawabannya terhadap orang yang dipimpin. Ra'iyah mungkin bisa kita artikan rakyatnya. Kalau kita berbicara masalah keluarga, maka ra'i, pemimpin itu adalah kepala. Ketiga yang dinamakan dengan ra'i. Kayaknya yang kait dengan hati kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwasanya yang namain itu adalah keluarga, yaitu bapak. Masuk daripada orang sehingga yang namanya orang ayatnya di atas sana masing-masing bahkan diminta ayat seorang ibu di anak sudah barang Subhanahu wa ta'ala untuk ayat supaya bisa dirinya. Dan tidaklah bagi manusia saya tak tahu sinyal.
Ya, bismillah. Kita lanjutkan lagi. Bahwasanya Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah, seorang ibu itu nanti di akhirat sana akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban yang berkaitan dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ayah, kepada ibu ini tentunya. Ya, yaitu dalam hal ini adalah berupa buah hati. Ya. Dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada bapak, kepada ibu, bagaimana orang tua ini mendidik anak-anaknya. Bagaimana orang tua ini menanamkan akhlak yang mulia kepada anak-anaknya. Bagaimana orang tua ini mengajarkan nilai-nilai keislaman kepada anaknya ini. Maka ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat sana. Dan tadi kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang telah dia usahakan. Kecuali apa yang telah dia usahakan. Artinya masing-masing daripada manusia akan mendapatkan apa yang telah dia usahakan. Orang tua yang dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anaknya, semoga dengan hal tersebut hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah ringankan. Tapi kalau ada orang tua, dan ini kita dapati ya, jika ada orang tua yang dia kok menyepelekan kaitannya dengan urusan buah hati anak-anaknya, tidak terlalu perhatian terhadap pendidikan anaknya, terlebih lagi ini kok seorang muslim, dia tidak memperhatikan bagaimana mendidik anaknya. Ini justru waliyadzubillah, khawatirnya nanti malah akan menjadikan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi berat. Karena apa? Karena keteledorannya tadi itu dalam mendidik buah hatinya. Maka harapan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amanah berupa buah hati anak kita, seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala betul-betul bersyukur, mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak orang itu merindukan supaya Allah Subhanahu wa taala berikan momongan, supaya Allah Subhanahu wa taala berikan buah hati. Mungkin boleh jadi ada orang yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun menunggu, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini menjadi ujian tersendiri bagi mereka, orang-orang yang belum Allah Subhanahu wa taala karuniai buah hati, belum Allah Subhanahu wa taala karuniai momongan. Tapi bagi mereka orang tua, bagi beliau-beliau orang tua yang sudah dikaruniai momongan, maka tentunya ini pun juga ujian, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya, apakah dia bisa bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini? Ataukah ternyata dia malah mengkufuri nikmat yang luar biasa ini? Na'udzubillah, ya. Kalau misalnya ada orang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala momongan, buah hati, anak kok kemudian malah menyia-nyiakan. Yang seharusnya buah hati anak ini nantinya ketika setelah sepeninggalan orang tua, sepeninggalan ayah, ibu, mereka itu seharusnya menjadi nafas panjang orang tua, penyambung hidup mereka setelah mereka meninggal dunia, setelah orang tua meninggal dunia dikuburkan. Maka anak-anak kita inilah yang akan
menjadi kehidupan kita setelahnya. Maksudnya adalah orang-orang yang mereka akan mendoakan kita, yang mereka anak-anak kita ini akan beramal ya untuk kita setelah kita meninggal dunia, tentunya. Sehingga dengan kesadaran ini, maka harapan kita sebagai orang tua, kita betul-betul memperhatikan, kita betul-betul perhatian terhadap pendidikan anak kita ini, terhadap akhlak anak kita ini. Terlebih lagi Bapak Ibu, wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat kabar berita yang ada sekarang ini di manapun itu kabarnya, entah di televisi ataupun di radio ataupun di koran ataupun di surat kabar elektronik, itu sangat-sangat memprihatinkan sekali kaitannya dengan kondisi anak-anak di zaman sekarang ini. Kondisi anak di zaman sekarang ini. Ada di antara mereka anak-anak masih kecil kok sudah berbuat yang tidak-tidak. Ya, anak-anak masih kecil. Bagaimana nanti dewasanya? Kemudian belum lagi PR ketika remaja, masa-masa remaja, berapa banyak remaja yang menghilangkan nyawa temannya dengan tanpa rasa salah. Ini merupakan PR pendidikan bagi kita semuanya. Ya, PR pendidikan bagi kita semua, terutama kita sebagai orang tua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan buah hati kepada kita. Ini tentunya menjadi perhatian kita semuanya. Bapak Ibu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan adanya kabar berita ataupun realita yang ada di sekitar kita ini, maka tentunya kita pun juga was-was juga ketika kita kok tidak begitu memperhatikan dengan pendidikan anak kita, tidak begitu memperhatikan dengan bagaimana akhlak anak kita ini. Apakah anak kita ini sudah betul-betul orang yang anak yang punya akhlak dan terpatri kuat, sehingga ketika ada godaan, ketika ada gangguan itu dia masih betul-betul bisa bertahan di atas akhlak yang mulia ini? Ataukah boleh jadi dia dengan sangat mudahnya misalnya ketika ada hal yang berada di sekelilingnya, suatu hal yang menggoda dan itu tidak baik, kemudian dia ikut-ikutan, karena ini namanya anak-anak. Namanya anak itu sangat mudah sekali untuk terbawa suasana. Boleh jadi karena teman mainnya, ataupun boleh jadi karena memang lingkungannya, ya macam-macam faktornya. Maka Bapak Ibu, para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang tua tentunya tanggung jawab kita kepada anak kita itu sangat besar sekali. Sehingga sangat-sangat penting sekali untuk kita menanamkan akhlak-akhlak yang Islami, akhlak-akhlak yang mulia ini kepada anak-anak kita sejak anak-anak kita itu masih usia dini. Kita katakan usia dini, ya mungkin bisa kita katakan anak-anak masih kecil lah. Sejak kecil kita ajari hal-hal yang baik. Atau bisa kita, kalau misalnya mau kita tarik lebih jauh juga, kaitannya dengan kita menanamkan akhlak kepada anak usia dini ini, tentunya kita harus mempersiapkan dulu bagaimana kita sebagai orang tua. Tentunya orang yang akan menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anaknya, maka dia dituntut, orang tua ini dituntut untuk menjadi orang tua yang berakhlak mulia juga. Tentunya demikian. Itu sudah barang pasti, sudah kewajiban. Ya tidak bisa ditawar. Sehingga mau nggak mau, suka tidak suka,
tetap harus, yang namanya orang tua harus memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang islami. Ketika orang tua ini menginginkan anaknya adalah anak yang berakhlak mulia, anak yang memiliki akhlak islami, maka dimulai dari orang tua terlebih dahulu. Ini sudah barang pasti, ya sudah barang pasti. Karena bagaimanapun yang namanya orang tua itu sudah pasti akan ditiru, akan dicontoh sama buah hatinya, sama anak-anaknya. Mungkin boleh jadi ada sebagian orang yang ketika diberi rezeki, ya, sejatinya anak itu kan rezeki sekaligus ujian, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Ada terkadang di antara orang tua itu yang tidak siap untuk mendidik anaknya. Tidak siap dalam hal ini adalah tidak siap karena memang dari sisi orang tua ini tidak mendapatkan asupan nilai-nilai keislaman yang cukup untuk mendidik anaknya dengan nilai-nilai keislaman. Ini sungguh sangat-sangat menyedihkan sekali. Bisa kita bayangkan bagaimana ketika orang tersebut dikaruniai buah hati oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bisa mendidik dengan pendidikan yang islami, tidak bisa menularkan akhlak-akhlak Islam kepada anaknya. Bisa kita bayangkan misalnya 10 tahun, 20 tahun ke depan bagaimana kondisi anak ini. Ya, bagaimana kondisi anak ini. Boleh jadi dia siap untuk menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi bahkan. Tapi untuk mendidik anaknya dengan akhlak yang islami, itu belum tentu semua orang tua yang dia siap menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi itu siap untuk mendidik anaknya dengan pendidikan yang islami, dengan menularkan anaknya dengan akhlak yang Islam itu belum tentu. Ya, belum tentu. Sehingga ini menjadi perhatian kita bersama, ya. Seberapapun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati, kalaupun Allah Subhanahu wa taala berikan hati yang Masya Allah banyak, bisa tentunya orang tua haruslah mensyukuri, ya. Tidak kemudian dia mengatakan, waduh ini anak saya sudah banyak, gimana saya mau mendidiknya? Enggak, jangan. Ya. Terkadang ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia anak 10 orang, kemudian yang ada di masyarakat itu adalah biasa kalau anak banyak itu pasti nanti ada satu anak yang gagal misalnya gitu. Ada satu anak yang dia perilakunya nggak baik. Nggak mungkin 10-10 itu menjadi baik semua, nggak mungkin. Ada satu yang pasti jelek. Misalnya demikian. Itu sering terjadi omongan demikian di masyarakat yang ada. Dan ini tidak dibenarkan tentunya. Tentunya tidak dibenarkan. Bahkan ada kisah, ada orang ini punya anak banyak, punya anak banyak. Seorang ayah punya anak yang sangat banyak, puluhan, jumlahnya puluhan. Dengan jumlah puluhan ini tentunya 30 lebih, ya. Tentunya mohon maaf bukan terlahir dari satu orang istri, tapi dari beberapa istri, entah 3 atau 4 istri. Yang itu dikatakan ternyata dengan anak yang banyak ini malah orang tua ini justru bisa memakmurkan masjid yang ada di kampungnya. Sehingga kampungnya itu, masjid yang ada di kampungnya itu malah justru menjadi hidup, dipenuhi oleh anak-anaknya yang jumlahnya puluhan tadi itu. Kalau misalnya kita katakan 20 orang saja misalnya gitu, atau 30 orang semua anaknya ke masjid semuanya, itu masjid mungkin barangkali kalau masjid-masjid di kampung-kampung kita di Indonesia ini, ya masjid-masjid yang ukuran standar biasa itu sudah separuh masjid barangkali. Ini Masya Allah luar biasa, ya. Menunjukkan bahwasanya orang tua ini telah berhasil mendidik anaknya untuk berakhlak mulia, berakhlak islami, terlebih lagi akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni salat termasuk beribadah, yaitu akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bapak Ibu,
para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang tua tidak perlu untuk kemudian mengeluhkan ataupun berkeluh kesah lah ya. Berkeluh kesah tentang pendidikan anak kita ini bagaimana. Tapi kita harus berusaha. Kalau kita hanya sebatas berkeluh kesah saja, tapi tanpa dibarengi dengan usaha, makanya nanti tidak ada ujungnya. Ya, hanya kesedihan saja yang akan datang. Justru yang kita lakukan seharusnya adalah segera untuk berbenah diri. Kalau misalnya kita sebagai orang tua kok tidak atau belum punya kemampuan untuk menularkan akhlak-akhlak yang mulia kepada anak-anak kita, maka kita berusaha, kita belajar akhlak-akhlak apa saja yang seharusnya kita tularkan, yang seharusnya anak itu mendapatkan akhlak tersebut dari orang tuanya. Tentunya sangat banyak sekali. Kalau misalnya orang tua itu hanya mengandalkan sekolah saja dalam masalah penanaman akhlak mulia, penanaman karakter yang baik dipasarkan pada sekolah, maka itu ya suatu hal yang bisa dikatakan mustahil untuk menjadikan anak ini menjadi akhlak yang berakhlak. Karena pendidikan yang lebih mengena, yang paling mengena itu tentunya dimulai daripada keluarga. Dimulai dari keluarga. Iya, sekolah itu termasuk daripada sarana untuk menularkan akhlak-akhlak mulia kepada anak didik, kepada anak-anak kita, kepada buah hati kita ini. Tapi jangan sampai dilupakan bahwasanya di rumah masing-masing daripada siswa, daripada santri ini, haruslah terjadi yang namanya pembelajaran juga, pendidikan juga, ya, yang menularkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia kepada anak-anaknya tentunya. Ya, tidak bisa seorang ayah misalnya, seorang ayah kok menyuruh misalnya, memerintahkan anaknya, nak sholat, nak ayo ke masjid, nak sekarang kamu ke masjid. Ternyata orang tuanya, ayahnya misalnya, dia masih nyantai-nyantai, duduk-duduk, kok ternyata malah nggak ke masjid. Ya, ini tentunya hal-hal yang demikian itu boleh jadi anak akan melakukan, anak akan ke masjid, boleh jadi anak akan ke masjid. Ya. Tapi nanti akan datang saatnya, akan tiba saatnya ketika mungkin anak ini akan mengatakan, ngapain saya ke masjid? Buat apa saya ke masjid? Orang yang nyuruh saya aja, ayah saya aja yang nyuruh saya ke masjid aja, nggak ke masjid. Masa saya ke masjid? Akan ada omongan demikian dari seorang anak. Itu sangat mungkin sekali. Atau misalnya dari seorang ibu yang berusaha nyuruh anaknya untuk membaca Quran. Nyuruh anaknya untuk baca Al-Quran. Nah, Al-Quran dibaca. Nah, baca Al-Quran, nak, jangan lupa. Dan seterusnya. Tapi si anak ini ternyata melihat sosok ibu itu sangat jarang sekali menyentuh Al-Quran misalnya. Ternyata yang nempel di tangannya itu malah justru gadgetnya atau HP-nya terus. Ya, itu nanti juga sama juga kasusnya, akan boleh jadi entah kapan itu akan tiba saatnya mungkin anak itu mengatakan, kok ibu, kok bunda pegangnya HP terus misalnya. Saya sudah sampai juz sekian loh, boleh jadi akan demikian. Boleh jadi akan demikian. Maka Bapak Ibu para wali santri yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menanamkan akhlak yang mulia kepada anak-anak kita, kepada buah hati kita, ini perlu dimulai daripada orang tua tentunya. Dimulai daripada ayah, dimulai daripada ibu tentunya. Sebagaimana kalau dalam hikmah Arab dikatakan, faqidu syai'i
la yu'ti. Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang dia kehilangan sesuatu, itu dia tidak akan bisa memberi. Nggak akan bisa memberi. Maksudnya orang yang dia tidak punya, itu dia nggak akan bisa memberi. Orang tua misalnya, mohon maaf, orang tua yang tidak punya ilmu, nggak kaitan dengan akhlak mulia, nggak ada akhlak mulia misalnya, ataupun nggak punya cara bagaimana menularkan akhlak mulia kepada anaknya. Bagaimana seorang ini, orang tua ini akan memberikan atau menularkan akhlak mulia tersebut kepada anaknya? Maka suatu hal yang sangat-sangat susah juga. Ya, suatu hal yang sangat-sangat susah. Mungkin kalau secara verbal, dia orang tua bisa mengatakan A, B, C, D, dan seterusnya ke anaknya. Tapi dari sisi perilaku, itu suatu hal yang butuh ekstra, butuh tenaga ekstra. Kalau misalnya orang tua yang sebelumnya misalnya punya kebiasaan yang tidak baik, kok kemudian suatu hari dia harus mendidik anaknya, harus merubah akhlak yang dari sebelumnya nggak baik menjadi baik, itu kalau tidak dimulai segera, itu sangat-sangat berat sekali. Akan memberatkan, ya, sangat-sangat berat sekali. Makanya Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mendidik ataupun menanamkan akhlak kepada anak sejak usia dini, sedini mungkin ini adalah bukan hanya sebatas ketika anak itu sudah lahir di dunia, lalu kemudian kita ajarkan anak-anak ini akhlak mulia sejak dini. Iya, itu memang benar. Kita katakan termasuk daripada menanamkan akhlak mulia sejak dini. Tapi lebih daripada itu, kalau kita tarik lagi, tentunya akhlak mulia ini harus dipunyai, harus dimiliki terlebih dahulu oleh orang tuanya. Harus dimiliki terlebih dahulu oleh orang tuanya. Sehingga orang tua itu ketika ia menularkan, ketika ia mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia kepada anaknya, itu ibaratnya sudah hatam, ya, sudah menguasai. Oh, ini kan kepribadian saya. Ini kan saya banget akhlak-akhlak mulia ini. Bukan berarti berbangga diri, enggak ya. Bukan berarti berbangga diri, bukan. Tapi maksudnya ini alhamdulillah, ini akhlak-akhlak mulia ini alhamdulillah Allah berikan kepada saya sehingga saya mudah untuk menularkan kepada anak-anak saya. Tapi kalau tidak dimulai dari diri sendiri, dari orang tua, maka ini tentunya akan sangat-sangat memberatkan sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan seseorang atau orang tua, ayah ataupun ibu itu menanamkan akhlak yang mulia kepada buah hatinya. Maka hal yang diperlukan, yang paling di antara yang paling penting, yang paling pokok, orang tua ketika ingin menanamkan akhlak yang mulia kepada anaknya adalah sifat ataupun sikap lemah lembut, arif, sifat rifq, sifat lemah lembut. Ini harus dimiliki oleh seorang ayah ataupun seorang ibu. Ini harus dimiliki. Ya. Berlemah lembut kepada anaknya. Berlemah lembut kepada anaknya. Karena ya ini sudah dikabarkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasallam, ya, bahwasanya dalam sebuah hadis baginda Rasul mengatakan la yakunu ar-rifqu fi syai'in illa zanahu. La yakunu ar-rifqu fi syai'in illa zanahu. Atau kama qala Rasul alaihi wasallam. Tidaklah yang namanya rifqu, sifat kelemah lembutan ini, fi syai'in, ada pada suatu hal, pada hal apapun itu, illa zanah, kata baginda Rasulullah SAW, kecuali sifat rifku, sifat kelemah lembutan ini pasti akan menghiasi, pasti akan menghiasi suatu hal tersebut, menunjukkan bahwasannya segala sesuatunya kalau diiringi, didampingi dengan yang namanya sifat lemah lembut,
itu akan menjadi suatu hal yang indah. Termasuk juga dalam mendidik ataupun menanamkan akhlak-akhlak yang mulia kepada anak-anak kita, kepada buah hati kita. Ya, dibutuhkan kelemah lembutan dari seorang ibu dan juga dari seorang ayah. Semua dibutuhkan kelemah lembutan. Ya, karena yang namanya anak kecil, Bapak Ibu, para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya anak kecil itu suka kepada siapa saja, kepada mereka yang berbuat lemah lembut kepada si anak tadi itu. Siapapun orangnya, ya, siapapun orangnya. Anak kecil ini sangat suka sekali kepada siapa sih yang berbuat lemah lembut kepada dirinya, kepada dirinya. Sehingga kita dapati ada di antara orang-orang itu, dia punya anak, terus mungkin boleh jadi dengan berbagai kesibukannya, akhirnya dia pasrahkan kepada rewang, pembantu gitu ya, atau baby yang ngurusin bayi gitulah. Dia pasrahkan kepada orang lain untuk mengurusin bayinya. Sang ibu sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Mungkin boleh jadi dia sibuk dengan kerjaan ataupun bagaimana itu. Kesibukan-kesibukan yang lain. Ya. Yang mungkin boleh jadi dengan kesibukan yang ada ini menjadikan pikirannya, otaknya itu penat, sehingga yang terjadi malah justru si ibu ini bawaannya adalah mungkin emosionalnya tidak bisa terkontrol, bawanya emosi terus, ya. Sehingga ketika anaknya melakukan suatu kesalahan misalnya, kemudian dia berteriak, dia menegurnya tapi dengan cara teriakan. Berbeda dengan si orang yang membantu si ibu ini, ya, ketika ngopeni mengasuh anak daripada si ibu yang tadi suka meninggikan suara tadi itu, malah justru dengan kasih sayang. Kondisi demikian, Bapak Ibu, para wali santri sekalian, anak justru lebih suka terhadap siapa saja orang-orang yang berbuat lemah lembut kepada dirinya. Bahkan tidak jarang terjadi anak yang ketika itu diasuh oleh orang lain dengan kelemah lembutan, itu justru dia malah lebih senang ataupun lebih nempel gitu ya, lebih suka bareng sama orang lain yang itu bukan ibunya sendiri. Yang itu bukan ibunya sendiri, ya, ibu asuh lah, ya, ibu yang biasa mengasuh dia gitu. Ini menunjukkan bahwasannya kelemah lembutan ini sangat-sangat dibutuhkan bagi kita sebagai orang tua, ayah, ataupun ibu untuk mendidik anak-anak kita. Bahkan baginda Rasul alaihi salatu wasallam, dalam hadis yang lain beliau mengabarkan kepada kita, man aradallahu bi ahli baitin atau bi ahli baiti khairan adkhalahu Allahu fi rifq, adkhala fi baitihi ar-rifq, atau kama qala Rasul alaihi wasallam. Baginda Rasul mengatakan, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada keluarganya, ya, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada keluarganya, kata baginda Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam rumahnya itu arif, rasa lemah lembut. Sehingga rumah yang baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, para wali santri sekalian, rumah yang baik, rumah yang bagus, rumah yang indah, yang nyaman bagi anak-anak, itu tentunya adalah rumah yang di dalamnya dipenuhi dengan kelemah lembutan, kasih sayang daripada seorang ayah, seorang ibu, ataupun seorang kakak kepada adiknya, seorang adik kepada kakaknya. Intinya rumahnya dipenuhi dengan kasih sayang, dipenuhi dengan kelemah lembutan.
Ya, dipenuhi dengan kelemah lembutan. Walaupun nanti ada fase-fasenya kapan anak itu ditegur ataupun dinasehati ataupun bahkan sampai mendapatkan hukuman. Ya, hukuman dalam hal ini ada hukuman yang tujuannya untuk mendidik, ya. Bukan hukuman untuk mencederai, itu bukan. Enggak, tapi hukuman itu tujuannya untuk mendidik, dan ini diperbolehkan dalam syariat kita, syariat Islam, ya, menghukum anak, ya, sampai kemudian dengan cara fisik misalnya, sebagai yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, yang beliau mengatakan, muru auladakum bis shalah, suruhlah anak-anak kalian itu untuk melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab'in, ketika mereka itu sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin, atau kama qala Rasulullah SAW. Dan pukullah anak-anakmu ini karena berkaitan dengan masalah sholat ini, sedangkan mereka itu sudah umur 10 tahun. Sudah umur 10 tahun. Umur 10 tahun diperintahkan untuk sholat. Umur 10 tahun kalau enggak berangkat sholat, diminta sholat enggak berangkat, baginda Rasul bahkan malah mengatakan wadribu, pukullah mereka. Tapi pukulan di sini untuk anak-anak kita itu bukan pukulan yang sifatnya mencederakan, itu bukan. Ini adalah pukulan kasih sayang, pukulan yang mendidik. Apakah mungkin pukulan itu pukulan kasih sayang gitu ya? Ya mungkin saja. Ya, justru itulah kasih sayang orang tua untuk menanamkan akhlak mulia kepada anaknya, supaya nanti ketika dia tumbuh dewasa, tumbuh besar itu, dia tumbuh dalam keadaan sudah terbiasa dengan yang namanya akhlak-akhlak yang mulia, termasuk dalamnya terbiasa dengan melaksanakan sholat, ya, terbiasa dengan ketaatan-ketaatan. Terbiasa dengan ketaatan-ketaatan. Cuman terkadang kita sebagai orang tua itu, kalau kaitan dengan masalah agama, itu kadang kurang suka rewel gitu, kurang suka rewel kepada anak. Tapi kalau masalah-masalah yang itu di luar agama itu, sering sekali orang tua itu rewel. Misalnya, anak belum makan, anak susah makan, akan dipaksa-paksa terus untuk segera makan. Nak, makan, nak. Nak, kamu tadi pagi belum makan. Nak, kamu siang belum makan, malam harus makan. Misalnya, saya kira nggak mungkin ya, pagi sama siang belum makan. Tapi mungkin boleh jadi ada anak yang demikian. Setiap hari kayak gitu. Setiap hari kayak gitu. Tapi kalau masalah misalnya, masalah sholat, yang rewelnya sampai serewel ketika orang tua ini meminta anak untuk makan, itu ya ada orang tua yang demikian. Tapi banyak ya, lebih banyak yang tidak sampai demikian. Rewelnya adalah ketika anak ini belum makan, terus misalnya waktu tidur siang, anak ini nggak tidur siang, terus kemudian orang tua rewel, nak tidur nak, sekarang tidur, ya. Tapi ketika untuk misalnya belajar ngaji Al-Quran, tidak bisa serewel ketika orang tua ini memerintahkan untuk tidur, ya. Dan ini banyak terjadi demikian, sehingga apa? Gampangannya itu besarnya itu orang anak kecil ketika anak kecil dia diminta terus untuk makan, untuk tidur siang, nanti besarnya nggak usah disuruh aja udah makan sendiri, udah istirahat sendiri gitu ya gampangnya. Nah, ketika sholat, anak kecil ketika sholat nggak pernah disuruh untuk sholat, nggak pernah diarahkan untuk sholat, nggak pernah diarahkan untuk mengaji, besarnya ya susah untuk sholat, susah untuk ngaji. Gampangannya kurang lebihnya kayak gitulah ya, analoginya gampangannya. Nah ini ya karena tadi itu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penanaman atau menanamkan akhlak, membiasakan anak-anak itu dalam untuk berbuat ketaatan, beribadah, ya tentunya tadi kita katakan ketika orang tua itu mengajak anak untuk berbuat baik, berbuat ketaatan, itu tentunya dengan kelemah lembutan, ya, bukan dengan kekerasan, ya. Kalau orang tua kok ngajak kepada kebaikan tapi caranya salah, dengan keras, misalnya dengan bentakan, ya,
ataupun dikit-dikit salah dikit dipukul, salah dikit dipukul, salah dikit dipukul. Ini yang terjadi nanti justru malah anak itu akan timbul trauma kepada orang tuanya, timbul ketakutan, sehingga justru itu akan menghasilkan anak yang nanti suka nipu, suka berbohong. Kenapa demikian? Ya karena sudah takut sama orang tuanya. Kalau ditanya apa misalnya, kamu tadi dari mana? Dia udah ketakutan duluan. Sehingga dia cuma mengatakan, enggak tadi cuma dari sini doang kok. Padahal dari mana gitu. Kenapa kok bisa terjadi demikian? Ya karena tadi itu sudah terframing di mindset di otak si anak ini dulu sejak kecil itu sudah diberlakukan sedemikian rupa sama orang tuanya. Akhirnya ketika beranjak semakin besar, dia ada sisi trauma terhadap orang tua yang dulu berbuat kasar kepada dirinya. Ini yang harus dihindari tentunya. Harus dihindari dari oleh orang tua. Kemudian para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya tentang menanamkan akhlak mulia kepada anak tadi kita katakan yang pertama adalah harus dibarengi dengan kelemah lembutan. Dibarengi dengan kelemah lembutan. Lalu kemudian selanjutnya adalah dengan keteladanan. Dan yang namanya teladan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Pengaruhnya sangat-sangat luar biasa terhadap anak kita, terhadap buah hati kita. Ibaratnya kalau orang tua itu, misalnya Allah uji dengan tidak bisa berbicara sekalipun. Tidak bisa berbicara ini, ya, alias tunawicara gitu ya. Tidak bisa berbicara. Tapi kemudian orang tua ini pengen mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlakul karimah, nilai-nilai keislaman kepada anaknya. Maka dia berusaha dengan gigih melakukan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dia lakukan hal tersebut tanpa dia berbicara karena dia memang tidak bisa berbicara. Itu anak akan mengikuti orang tuanya. Anak akan ikut orang tuanya. Ya, anak ikut orang tuanya. Atau misalnya kita lah yang Allah berikan, alhamdulillah, semua Allah berikan ya sempurna, bisa berbicara dan lain sebagainya. Kalaupun kita nggak berbicara sekalipun, kita nggak mengucapkan suatu hal apapun, tapi kita sudah sejak dari kecil, sejak dari dini mencontohkan kepada anak-anak kita kaitan tentang akhlak-akhlak yang mulia, tanpa disuruh pun mereka juga akan ikut juga. Tanpa kita mengatakan suatu hal, mereka akan ikut. Ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya teladan itu sangat mengena sekali kepada buah hati kita, kepada anak-anak kita. Ya. Ini keteladanan. Ya, keteladanan itu kunci yang sangat luar biasa. Kunci sukses untuk mendidik anak itu keteladanan itu. Makanya tadi kita katakan sangat penting sekali orang tua itu menyiapkan dirinya memiliki akhlak yang mulia sehingga apa? Bisa menularkan kepada anak-anaknya dengan cara apa? Meneladankan, ya, memberikan contoh yang baik, qudwah hasanah kepada anak-anaknya, kepada buah hatinya. Kalau dalam hikmah Arab itu dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Yang namanya bahasa hal, keadaan, ataupun bisa kita katakan gerak-gerik, ataupun bisa kita katakan keteladanan, contoh, afsah min lisanil maqal, itu lebih fasih itu maksudnya lebih mengena, akan lebih menjangkau, lebih menyentuh pada hati seorang dibandingkan dengan lisanil maqal, dibandingkan dengan perkataan-perkataan, kata-kata. Boleh jadi orang itu dia menasehati orang lain ABCD bla 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 itu dengan begitu mudahnya. Tapi untuk memberikan teladan itu belum tentu dia bisa. Belum tentu dia bisa.
Padahal justru yang lebih mengena, yang lebih bisa untuk dicontoh, bisa untuk ditiru itu adalah keteladanan. Ya, itu lebih mengena. Lebih mengena. Tapi ya begitu juga sebaliknya, ketika seorang tua kok ternyata dia punya akhlak yang tidak baik, punya akhlak yang buruk, sehingga kesehariannya dia berbuat hal yang tidak baik, kemudian dia punya anak, anak ini akan tumbuh dewasa dengan melihat sosok orang tua, entah ayah, entah ibunya, yang dia itu orang tuanya adalah orang tua yang tidak baik. Anak ini akan tumbuh dewasa dengan akhlak yang dimiliki oleh orang tuanya. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Sehingga keteladanan ini ya ibaratnya kayak pisau bermata dua gitulah ya gampangnya. Kalau kita bisa menggunakan dengan baik, artinya kita bisa menularkan, bisa meneladankan akhlak-akhlak yang mulia, maka Masya Allah, ini akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa bagi anak-anak kita. Mereka akan mencontoh kita, akan meniru kita. Tanpa susah payah mengarahkan dengan kata-kata, mereka sudah akan ngikut. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, membiasakan untuk membaca Al-Quran setiap ba'da sholat maghrib atau ba'da sholat isya misalnya, atau setiap ba'da sholat misalnya, walaupun cuma satu muka, satu lembar misalnya. Kita nggak pernah nyuruh anak-anak itu untuk mengikuti kita, tapi selalu kita buka Al-Quran di hadapan mereka, di hadapan mereka. Tanpa kita suruh, ini anak ini nanti akan tumbuh dewasa. Ketika kita buka Al-Quran, dia akan nyari Al-Quran. Entah itu, mungkin dia belum tahu Al-Quran itu yang mana, tapi dia paling tidak akan nyari buku. Entah buku yang bentuknya mirip dengan Al-Quran, dia ambil terus kemudian dia buka. Kemudian dia buka, terus kemudian dia akan ikut, apa ya istilahnya, kok bahasanya itu uma-umi gitu ya. Atau menggerakkan bibirnya gitulah. Ya, menggerakkan bibirnya. Akan ikut menggerakkan bibirnya. Hal-hal yang demikian ini tentunya harus ditularkan kepada anak-anak kita. Dalam hal apapun itu, ya, yang berkaitan dengan akhlak-akhlak mulia, nilai-nilai keislaman, termasuk juga kejujuran, itu pun juga kita tularkan juga kepada anak-anak kita. Semisal kayak misalnya kita bilang, nak sini nak, saya kasih uang misalnya, tangan kita sambil menggenggam, kemudian kita kasihkan ke atas tersebut, ternyata kok kita buka kok nggak ada. Ini justru malah mungkin boleh jadi niat orang tua itu bercanda kepada si anak. Tapi hal yang demikian ini justru malah akan mengajarkan sifat bohong kepada si anak. Ya, sifat bohong pada si anak. Nanti bagaimana kalau misalnya tumbuh dewasa, kemudian anak ini kok malah kemudian berbohong pada orang tuanya, kan repot, berbahaya, ya, menjadi repot. Nah ini Bapak Ibu, para wali santri yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan keteladanan. Keteladanan ini sangat penting sekali, atau bahkan ini termasuk di antara pondasi orang tua itu manakala dia ingin menanamkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik kepada si anak ini. Dia harus bisa meneladankan sifat-sifat ataupun akhlak-akhlak yang baik, ya, akhlak yang mulia. Kemudian Bapak Ibu, para wali santri rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya kaitannya dengan menanamkan akhlak kepada si anak. Maka manakala seorang ataupun orang tua, ayah ataupun ibu ingin menanamkan akhlak yang baik kepada si anak, maka orang tua ini harus membuat lingkungan yang mendukung, mensupport untuk anak ini bisa berakhlak baik. Harus membuat lingkungan untuk anak ini bisa berakhlak baik. Paling tidak seenggak-enggaknya adalah di rumahnya sendiri, di rumah kita sendiri. Itu kita bikin lingkungan ataupun akhlak, bi'ah, lingkungan ataupun ya bi'ah
yang di dalamnya tertanam nilai-nilai akhlakul karimah atau nilai-nilai akhlak yang mulia. Itu harus kita tempuh juga. Karena berapa banyak ya yang anak itu kecil tumbuh hidup di lingkungan yang tidak baik, maka kemudian nanti ketika besarnya pun juga menjadi tidak baik juga. Ya. Anak yang sebelumnya itu sudah di lingkungan yang baik saja, lalu kemudian misalnya ketika dia di kelas, kita katakan misalnya SMP ataupun SMA ataupun bahkan kuliah misalnya, kok dia salah lingkungan, itu saja bisa luntur, bisa kemudian akhlak yang dulunya itu tertanam baik itu bisa hilang begitu saja. Ya, apalagi anak-anak yang sejak kecilnya itu tidak terbiasa dengan atau sudah terbiasa dengan bi'ah ataupun lingkungan yang tidak baik. Maka bisa kita bayangkan bagaimana nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana nantinya ya jadinya anak tersebut. Ya, waliyadzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini sinergi orang tua ya, antara ayah, ibu dan juga penghuni rumah siapapun itu. Kalau ada simbah ya simbah, ada adik ya adik, ada paman ataupun bibi ya paman atau bibi, ada kakak ya kakak. Semuanya harus bersinergi semuanya untuk mewujudkan lingkungan di rumah itu adalah lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Penuh dengan nilai akhlakul karimah. Ya. Misalnya gampangannya waktunya sholat, berarti seorang ayah ataupun misalnya ibu ngingetin ayahnya ataupun ngingetin anak laki-lakinya untuk sholat ke masjid, ataupun misalnya ayah gandeng anak laki-lakinya, sudah nak, yuk ke masjid, dan seterusnya dan seterusnya. Ini termasuk dalam rangka membangun lingkungan yang baik, ya, membangun lingkungan yang baik di dalam keluarga. Lalu kemudian para wali rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah usaha-usaha ini kita wujudkan, maka tentunya tidak lupa kita berdoa ya, tentunya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala karuniakan, Allah Subhanahu wa taala berikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang punya akhlak yang mulia, anak-anak yang muslih ya. Kalau saleh itu kan orang biasa mengenalnya orang soleh itu ya soleh itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau muslih itu kesalehannya itu dia tularkan pada orang lain. Ya. Kebaikan yang ada pada dirinya dia tularkan pada orang lain. Dia bukan hanya benar pada dirinya sendiri, tapi dia membenarkan orang lain, membenarkan masyarakat yang ada di situ, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini masya Allah luar biasa ketika anak itu adalah anak yang soleh lagi muslih, anak yang dirinya baik dan juga dia pun bisa menjadikan orang-orang sekelilingnya pun juga baik juga. Ini masya Allah luar biasa. Ini tentunya kita minta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Beliau berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ij'alni, jadikanlah saya ini muqimas shalah, orang yang senantiasa menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga termasuk juga jadikanlah daripada anak keturunanku ini adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Permintaan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi meminta supaya anak cucunya, anak keturunannya ini adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang nabi. Ya apalagi kita, ya kita sebagai orang biasa lah, ya orang biasa. Kalau kita ini ya nabi jelas bukan nabi. Nabi jelas bukan nabi. Kalaupun misalnya kita katakan kita ini apakah orang soleh, nggak bisa juga kita memastikan diri kita ini masing-masing daripada kita orang soleh. Ya mungkin ya kita hanya bisa sebatas mengatakan semoga gitu ya. Semoga kita ini termasuk daripada orang-orang soleh. Maka tentunya kita jauh lebih butuh lagi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta
kepada Allah supaya anak keturunan kita ini adalah menjadi anak-anak yang soleh. Ya, anak yang soleh. Gak ada ruginya sama sekali ketika seorang itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama sekali gak ada ruginya. Ya, apapun hasilnya itu sama sekali tidak ada ruginya. Ya, sehingga misalnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikaruniai anak yang soleh, tapi kemudian kok anak kita terkadang berbuat salah, terkadang berbuat tidak benar, yang tidak dibenarkan dalam syariat, ya, atau bahkan mungkin boleh jadi kok kita susah dalam mengarahkan anak ini, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu belum terkabul, itu nggak usah khawatir, tidak usah berkeluh kesah, nggak usah sedih, nggak usah kemudian putus asa kok malah nggak berdoa, atau malah lebih daripada itu bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, ya, nauzubillah sampai suudzon kepada Allah. Ya, misal saya lama berdoa kepada Allah kok tidak dikabulkan. Ini saya sejak dari dulu minta anak saya ini supaya anak baik, kok ternyata anak saya belum baik-baik juga. Ya. Boleh jadi ada banyak hikmah tentunya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengabulkan doa kita dengan segera, itu banyak sekali hikmahnya tentu. Seenggak-enggaknya sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW itu, ya. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, mayada'ul muslimu bidakwah, tidaklah seorang muslim itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu doa laisa fihi ismun wala qati'atu rahimin, yang di dalamnya enggak ada unsur dosa, enggak ada unsur memutus tali persaudaraan, tali silaturahim, illa a'tahullahu min ihdas salas, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya daripada tiga hal ini. Yang pertama adalah imma an yu'ajjilullahu du'aahu, yang pertama adalah Allah, boleh jadi Allah akan mengijabah doanya dengan segera, langsung diijabahi. Kalau minta anak yang soleh, anaknya Masya Allah menjadi anak yang soleh, langsung diijabahi. Imma an yaddakhirallahu fil akhirah, atau boleh jadi Allah akan menangguhkan doanya yang belum terkabul tadi itu nanti di akhirat sana, akan diberikan nanti di akhirat sana, ya, menjadi berubah pahala. Au imma an yasrifa anhu su, atau kemungkinan yang ketiga adalah Allah akan hindarkan orang yang berdoa ini daripada marah bahaya. Sehingga dari hadis ini pun kita akan dapati bahwasanya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang tua meminta kebaikan untuk anak-anak kita, meminta supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, itu sama sekali nggak ada rugi-ruginya sama sekali. Ya, semua sudah ada takarannya. Kalau belum dikabulkan segera, itu boleh jadi ada kemungkinan kedua atau kemungkinan yang ketiga, sehingga nggak perlu kita itu khawatir kalau doa kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita itu diperintahkan untuk berdoa saja tanpa diperintahkan untuk menanyakan kapan doa kita diijabah, gitu ya. Jadi ya sudah, kita intinya melaksanakan perintah, adapun ijabah itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah mengijabah, dalam bentuk apa Allah mengijabah, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, ya, dengan kita berdoa terus kemudian ini menjadi penguat anak-anak kita, buah hati kita ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik dalam segala hal, ya. Terlebih lagi dalam akhlaknya, punya akhlak yang mulia, Masya Allah, ini luar biasa. Ya, menjadi penguat yang semoga dengannya itu salah satu di antara tanda-tanda kebaikan yang ada pada diri seorang anak ini, manakala anak ini terpatri kuat pada dirinya akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Karena sebagian baginda Rasul alaihi wasallam beliau katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Sehingga kalau dari anak, dari kecil kok sudah baik akhlaknya, harapannya nanti ketika dewasa tumbuh besar dalam akhlak yang mulia, nanti semakin besar, semakin akhlak itu semakin kuat pada dirinya. Ya, semakin kuat pada dirinya. Ya. Sebagaimana negara kita Indonesia ini kan butuh dengan orang-orang yang berakhlak gitu ya. Orang-orang yang berakhlak. Ya. Kalau orang-orang yang berilmu itu Masya Allah luar biasa, Indonesia itu nggak ada kurang-kurangnya gitu ya. Orang mengatakan demikian. Tapi orang yang berakhlak ini yang menjadi PR kita bersama sebagai orang tua tentunya. Ya, sebagai orang tua, semoga
kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua anak yang soleh, anak yang solehah, ya, anak yang senantiasa menyejukkan pandang ketika dilihat, anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, ketika orang tua ini masih kuat, ataupun ketika nanti orang tua, ayah ibu ini sudah tua renta, kemana-mana perlu untuk dituntun, kemana-mana perlu untuk diangkat, perlu untuk diantarkan, dan seterusnya. Semoga anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh. Ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian Bapak Ibu Wali Santri yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita pelajari bersama, yang bisa kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan juga Allah berikan kemudahan kepada kita, kepada Bapak Ibu sekalian dalam mendidik anak, dalam menanamkan akhlak-akhlak yang mulia kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian insyaallah ta'ala, dan juga semoga menjadi pahala yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala catatkan di amal kebaikan Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.